Diagnosanya apa? Suspeknya? Kalau di kelompok Tasya ACS Kak, Mm-mm. ACS yang mana kira-kira? belum tahu Kak. Belum tahu. Kalau yang lain ada yang udah spesifik belum? Kemananya dari slide ini nih kita bisa lihat. Kalau kelompok Nisa di tutor tadi jawabnya ST elevasi miokard infarct, Kak. Oke. Ya, kita bahas bareng-bareng. Keluhannya nyeri dada pasien ini. Ingat kalau nyeri dada ada yang atipikal. Itu dulu yang harus kita bedakan. Nanti kita lihat ya nyeri dada yang tipikal tuh yang gimana. Yang kalau yang mengarahnya ke jantung itu yang tipikal. Kalau yang bukan mengarah ke jantung itu yang atipikal. Bisa dari mana aja? Bisa banyak. Bisa dari lambung. Bisa dari hmm, paru-paru, nyeri dadanya atipikal itu. Bisa dari otot-otot jantung yang misalnya pada saat itu sedang apa namanya masa spasme. Bisa. Pada orang mana? Nah, ini kita harus tahu juga tuh. Saya kalau orang yang sering olahraga, aduh tiba-tiba katanya nyeri dada dok. Padahal sebenarnya bukan nyeri dada karena jantungnya, tapi karena masa spasme aja. Ototnya yang spasme. Dari mana dilihatnya? Itu makanya pemeriksaan EKG itulah yang bisa membedakannya. Yang pertama kita dari anamnes dulu sih memang untuk mengetahui dia ini tipikal atau yang atipikal. Kalau sudah selesai, kalau masih ragu, tetap kita harus konfirmasi dengan EKG. Mau semudah apapun umurnya. Memang sih, melihat pasien ini STEMI gitu ya. Biasanya kan pada orang tua ya kan yang ada hipertensinya, ada kolesterolnya, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang udah banyak banget orang muda yang kena serangan jantung. Kok kita bilang ini ya, ini nih yang bisa menyebabkan kalau bahasa awamnya tuh angin duduk itu nah guys. Sebenarnya bukan masuk angin, bukan nggak habis dikerok dia masuk angin enggak. Cuman kebetulan aja. Ini kan keluhannya dia di nyeri dada ya. Nyeri dada tuh otot. Nah, biasanya pada orang awam itu mengira kayak dia masuk angin. Intinya gitu. Padahal dia sedang serangan. Itu yang membedakan tadi. Kadang tuh orang suka meninggal, apa namanya? Tiba-tiba meninggal, kena angin duduk, habis olahraga, kayak gitu ya. Ya itu tadi, karena dia memang seringnya dipengaruhi aktivitas nyeri dadanya. Kita baca dulu. Tuan SH 35 tahun karyawan rumah makan di Palembang dibawa ke IGD karena nyeri dada kiri sejak 3 jam yang lalu. Sebelum masuk ke rumah sakit. Ingat, yang paling kalian harus catat untuk di blok jantung. Atau lagi, apalagi kalau pasiennya nyeri dada itu adalah waktunya. Karena apa? Nanti ada kaitannya dengan tata laksana yang mau diberikan. Ingat ya, dari sini udah di-spill kalau dia itu 3 jam onsetnya ada. Pokoknya nanyanya jangan dari jam berapa gitu. Yang jangan dari hari apa. Nah, itu tuh yang paling terakhir kita tanya. Yaitu dari jam berapa nyeri dadanya. 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Pada saat kejadian, Tuan SH ini sedang memindahkan beberapa kardus makanan dari mobil ke rumah makan. Nyeri dada ini dirasakan seperti, nah ini yang definisi tipikal. Ditindih berat, disertai dengan keringat membasahi kaosnya, mual, dan pusing. Nyeri seperti ini belum dirasakan sebelumnya. Oke, berarti sebelumnya tuh bisa kita bilang kalau pasien ini aman-aman aja. Nggak ada pernah sebelumnya sakit sebelumnya, jadi aman-aman aja. Terus kita lihat ya, faktor resikonya mempunyai riwayat merokok 1 bungkus per hari dan hipertensi namun tidak mengkonsumsi obat secara teratur. Ya, jadi udah kita tahu nih ini faktor resikonya banget. Ini kalimat ini itu buat menunjang kalau pasien ini tuh ada loh faktor resikonya.
Dan untuk kalimat yang ini memindahkan beberapa kardus dari mobil ini adalah ada faktor pencetusnya. Ingat, jadi faktor resiko pasien udah memiliki bakatnya, terus tiba-tiba pada saat itu pencetusnya dia aktivitas fisik yang sedang meningkat. Terus apalagi yang ditambah pengaruh dengan genetik juga ada. Paman dan nenek sudah mengalami pasangan cincin jantung, berarti dia memang sebelumnya ada penyempitan juga pasiennya, ada ACS juga nih guys. Jadi ya udah double-double nih faktor risikonya udah ada 3 dipegang sama dia. Kita coba lihat faktor risiko yang lain ya. Pasien ini tinggi badannya 172, BB 95, obesitas banget. Faktor resiko lagi nambah. Ada 3 tuh. Jadi faktor resikonya udah tambah 4. Udah dia merokok, hipertensi, eh, jantung, terus ada obesitas. Tadi kita lihat ya, ada hipertensi namun tidak minum konsumsi obat secara teratur. Bener, tensinya meningkat ya di atas 140/80 dia. Nadi masih normal, RR-nya normal, suhunya normal, SP2 97 masih, perfusinya masih jalan nih guys. Perfusi pasien ini. Terus vaskelnya itu 6 dia bilang. Udah mulai sakit ya. Udah nyerinya udah masuk ke dalam kategori yang berat bisa. Kepalanya konjungtiva tidak pucat, JVV-nya normal 5 sampai 2 cm ya. Masih normal ini. Berarti nggak ada masalah nih sama JVV-nya. Berarti pasiennya kalau untuk gagal pulmonya statis dinamis, hemisfer kanan kiri sama, sonor, tidak ada suara tambahan, normal. Untuk jantungnya itu kalau tidak terlihat, tidak teraba, ini memang normalnya gini ya. Batas jantungnya kita bisa melihat kalau ICS 5, dia jantung kiri di ICS 5, batas jantung kanan di linea panasenalit, batas jantung atas di ICS 2. Berarti tidak ada pembesaran jantung pasien kita ini ya. Auskultasi sama, tidak ada murmur, tidak ada galop. Suara jantung 1-2-nya normal. Abdomen tidak teraba, Heparliannya berarti normal. Ekstremitasnya sudah ada akral dingin, CRT lebih dari 2, eden tungkai tidak ada. Oke, jadi kemungkinan besar memang pasien kita ini adalah sedang nyeri dada yang tipikal. Hmm. Kita lihat ke sekarang EKG. EKG-nya, wah kita bisa ngeliat nih. Nih ada yang nggak normal. Bagian mana aja? Nih bagian ini, bagian ini, bagian ini. V2, 3, 4. Coba kita lihat yang lain nggak ada ya, nggak ada masalahnya. Jadi ini 2, 3, 4. Limanya ini agak sedikit ya. Kalau untuk kita bilang SD elevasi banget, kayaknya nggak. Jadi ini lebih ke 2, 3, 4 kalau aku ngelihatnya di sini ya. Foto toraksnya jantung, CTR-nya kurang dari 50%, parunya dalam batas normal. Labnya HB-nya 13,2. Leukositnya normal ya guys ya, 9.800. Trombositnya masih oke, BSS-nya oke, 117. eh kurang normalnya kurang dari 200. Kolesterolnya yang tinggi. Normalnya tuh 200. Total kolesterol total itu. Triglyceridnya yang masuk tinggi, HDL-nya masih normal dia, LDL-nya cukup tinggi, terus troponinnya ini agak sedikit meningkat. Kita baca ya, kita masuk ke satu-satu dulu anatomi jantung. Jadi jantung itu berada di rongga dada dengan bagian apeks mengarah kiri bawah dan basalis belakang sternum. Kalian kalau mau ada penelitian yang pernah kakak baca ya, ukuran jantung kita tuh kira-kira ukuran sekepal tangan kita. Jadi kalau kita ngepal tangan, nah itu segede itulah normalnya jantung kita itu guys. Jantung itu dibungkus yang paling luar siapa? Yaitu namanya perikardium. Di dalam perikardium ini terdapat selapis carian,
luar jantung saat dia berkontraksi. Jadi perikardium ini fungsinya untuk melumasi. Jadi ada memang cairan di situ ada. Tapi kalau dia berlebihan, nah itu makanya kita bisa bilang kalau jantungnya itu sedang banyak cairannya. Pasiennya sesak biasanya. Jantung itu tersusun atas otot jantung ya. Ada miokardium dengan bagian terbesar adalah dinding otot ventrikel. Miokardium diperdari oleh arteri korona dan vena koronaria. Oke. Nah, di sini adalah beberapa pembuluh darah. Ini yang akan nanti kita bahas. Yang akan kita bahas kepada pasien kita ini. Kenanya di mana ya? Kenanya. Nah, ini tadi ya dari ada cabang dari aorta itu ada yang namanya right coronary artery yang paling gede banget pembuluh darahnya. Terus ada lagi yang sebelah kiri itu ada left coronary artery atau LCA. Nanti dia akan bercabang lagi ke posterior, ke marginal artery. Nanti kita bahas ya. Kalau dari sini kita masih belum kegambar nih, guys. Apa namanya? Di mana ya. Pada dasarnya, yang menyebabkan adanya potensial aksi hingga menimbulkan kontraktilitas jantung adalah adanya impuls atau rangsangan elektrik. Sistem kondisi jantung terdiri dari ada nodus sinus atrial namanya S anode, ada sinus avenut, terus ada berkas his, berkas cabang kanan kiri, serabut Purkinje terakhir. Nah, rangsangan ini atau sinyal ini pertama kali jantung itu berawal dari sini. Nanti dia akan menyebar ke laterosuperior atrium kanan. Dari kiri ya, dia ke kanan. Terus abis itu terjadi sinyal elektrik pada nodus SA ini menyebabkan kontraksi atrium. Berkontraksi lah dia. Pada saat ini baru terbentuk yang namanya gelombang P. Kontraksi yang bersamaan antara atrium kanan dan kiri dipengaruhi oleh penjalanan rangsangan listrik. Abis ini dia kemana? Ke sini. Jalannya ke F-node. Nah, terus setiap SA node ini dia akan mampu, SA node ini mampu untuk dia itulah yang memberikan kontraktilitas jantung kita tuh normal 60 sampai 100 guys heart rate-nya. Dari sini pemicunya dari SA node ini dia langsung bilang, "Oke, kita akan berdetak 60 sampai 100 potensial aksi per menit." Dia bilang kayak gitu. Nanti habis itu dia akan ke AV node, setelah itu akan mulai menyebar. Itu tadi di samping Avinota juga dia punya kemampuan mencetuskan tadi yang tercepat itu sekitar 40 sampai 60 potensial aksi aksi per menit. Nah, setiap dia ini listrik ini berjalan, ini kan listrik nih, berjalan sini ke sini sini itu akan direkam dan rekamnya itulah akan jadinya EKG, guys. Akan terbentuknya itu P diikuti dengan QRS. P. Nanti ya aku bahas dikit-dikit nanti ya. Ini sirkulasi jantung seperti kita tahu yang belajar kemarin ya, dari atrium kiri melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Dan masuk sini dia masuk ke sini, terus abis itu dia ke aorta, apa namanya? Aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens, arteri sedang, arteriole, capillary bed dan venule, vena sedang, baru masuk lagi dia ke sini, terus dia menuju ke atrium kanan, sorry, dari sini ya. Berarti dia tadi masuknya mau dari sini. Jadi dari atrium kiri dia ke mitra, ke melalui katup mitral ke ventrikel, habis itu dia akan ke seluruh darah. Habis dari darah dia balik lagi ke atrium kanan, ke ventrikel katup tricuspid, dia ke ventrikel kanan, ke arteri pulmonalis, ke paru-paru. Dari paru ke vena pulmonalis masuk lagi ke atrium kiri. Kayak gitu terus sirkulasi di jantung, paru, dan sistemik. Jantung koroner atau ACS boleh. Akut coronary syndrome. Bahasa ininya ya, PJK ini bahasa kitanya. Kalau ACS itu untuk bahasa umumnya. Sama aja. Penyakit jantung koroner atau ACS yaitu disebabkan oleh penyempitan atau penghambatan pembuluh arteri koronaria yang mengalirkan darah ke otot jantung. Jadi kita udah lihat tadi anatominya ya, ini jantung, tadi ada pembuluh darah. Nah, itu pembuluh darah itu kan nanti ada yang namanya penyakit PJK itu ada namanya penyempitan.
Entah itu memang pembuluh darahnya aja yang menyempit atau memang ada sumbatan di situ. Jadi PJK ini, penyakit jantung koroner ini dibagi menjadi dua. Ada yang pektoris stabil atau kronis, ada yang ACS yang akan kita bahas. Jadi kalau ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada angina pektoris tidak stabil, ada STEMI dan NSTEMI. Jadi kalau kita bilang infak miokard dengan ST elevasi, pasien kita banget ini ya. Jadi infak miokard dengan ST elevasi itu merupakan indikator kejadian oklusi total. Kalau total pembuluh darah dari arteri koroner, keadaan ini memerlukan tindakan revaskularisasi untuk mengembalikan aliran darah dan repropulsi miokard secepatnya. Ingat, jantung itu krusial banget. Jadi kalau misalnya eh, ada sumbatan nih pembuluh darahnya ya, sama kayak otak. Misalnya ada sumbatan di pembuluh darah, ini pembuluh darah. Ada sumbatan nih di sini, otomatis jantung yang di bagian sini tidak akan terperdarahi. Jadi takutnya apa? Nekrosis. Jadi kalau misalnya dia bagian sini dia tidak akan berdetak, dan lama-lama nanti bisa meninggal tiba-tiba. Itu yang kita takutkan ya. Dan itu tadi untuk kita tuh harus cepet-cepet untuk revaskularisasi. Itu baru vaskularisasi. Jadi membuat baru. Jadi bagaimana caranya kita tuh merilis cepat apa yang terjadi yang menyumbat itu. Yaitu secara medikamentosa, agen fibronotik, atau secara mekanis, yaitu menggunakan PCI atau intervensi koroner perkutan primer. Itu tadi ya. Intinya kalau ST elevasi itu adalah sumbatan pembuluh darah total. Faktor resikonya, ada yang tidak dapat dimodifikasi, ada yang dapat dimodifikasi. Jadi tidak dapat memodifikasi itu ya udah bawaan dari sananya. Contoh, usia ya, laki-laki itu sekitar 45, wanita tuh 55. Itu tadi aku bilang jarang.